Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Novitasari. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan bentuk aljabar. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kali ini kita akan mempelajari penjumlahan pada pecahan bentuk aljabar, juga pengurangan pada pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang pembilang atau penyebut atau kedua-duanya memuat bentuk aljabar. Di sini ada beberapa contoh untuk memperjelas ya. Contoh pertama ada P/2. Ini disebut pecahan bentuk aljabar karena pembilangnya mengandung variabel. Kedua, 4/A. Ini juga pecahan bentuk aljabar karena penyebutnya memuat bentuk aljabar atau memuat variabel di situ. Contoh ketiga, X² per X ditambah Y. Ini juga pecahan bentuk aljabar di mana pembilang dan penyebut keduanya memuat bentuk aljabar. Nah, keempat juga sama. Di sini 2A per 3BC. Pembilang dan penyebut memuat bentuk aljabar. Yang perlu diingat, sifat-sifat pada pecahan pasti sudah tahu ya. Kelas 7 yang materi kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Sifat-sifat pada pecahan itu juga berlaku pada pecahan aljabar. Sekarang yang pertama, kita akan belajar menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Itu yang disebut pecahan paling sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan bisa dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPP dari keduanya, atau bisa membagi pembilang dan penyebut dengan faktor yang sama. Ada contohnya, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Di sini ada yang pertama yaitu 3P per 6P kuadrat Q. Kita akan menyederhanakannya. Kita cari dulu FPP dari 3P dan 6P kuadrat Q adalah 3P, FPP dari pembilang dan penyebut. Sehingga di sini ya, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 3P. Di sini ini pembilang, ini sama ya, dibagi dengan 3P. Nah, ini pembilang dibagi 3P, penyebutnya juga dibagi dengan 3P. Pembilang dan penyebut dibagi dengan faktor yang sama. Kemudian sekarang 3P dibagi 3P yaitu sama dengan 1 ya, yang penyebut 6P kuadrat Q dibagi 3P yaitu hasilnya 2PQ. Jadi bentuk sederhana dari 3P per 6P kuadrat Q adalah 1 per 2PQ. Contoh kedua di sini 2A kuadrat ditambah 4A per A plus 2. Di sini pada penyebut ini ada 2 suku. Pada pembilang juga ada 2 suku. Ini walaupun ada A sama, tapi kita tidak bisa menyederhanakannya dulu karena pembilang masih dalam bentuk
penjumlahan dan penyebut juga dalam bentuk penjumlahan. Ini yang seringkali salah. Tidak boleh disederhanakan atau tidak boleh dicoret dulu walaupun ada A-nya, walaupun di situ juga ada 2 ini yang sama ya. Nah, bagaimana kita cari faktor yang sama pada pembilang? Faktor yang sama antara 2A kuadrat dan 4A itu adalah 2. Maka 2A kuadrat dan plus 4A difaktorkan menjadi 2A kali A plus 2. Dari mana 2A kali A plus 2 ini? Nah, di sini ya, tadi ketemu FPP dari 2A kuadrat dan 4A itu adalah 2A. Sehingga bentuk pemfaktorannya 2A ini taruh di luarnya kurung ya. Kemudian 2A kuadrat itu dibagi 2A, hasilnya A taruh di dalam kurung. Kemudian ini juga 4A itu dibagi 2A, hasilnya yaitu positif A. Kalau sudah ini 2A kuadrat plus 4A diubah menjadi 2A kali A plus 2, yang penyebutnya tetap A plus 2. Di sini sudah dalam bentuk perkalian ini pembilangnya, sehingga bisa disederhanakan. Disederhanakan atau dulu kalau di SD kita nyebutnya dicoret ya. Nah, ini sama, ada faktor yang sama yaitu A plus 2 pada pembilang dengan A plus 2 pada penyebut kita coret, sehingga hasilnya adalah sama dengan 2A. Ini bentuk sederhananya. Ini cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Nah, pada materi sebelumnya, pada materi pecahan, pasti kalian telah mengetahui bahwa penjumlahan dan pengurangan pada pecahan diperoleh dengan cara menyamakan penyebutnya. Dengan cara yang sama, hal itu juga berlaku pada pecahan bentuk aljabar. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita teliti dulu penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka pembilang pecahan dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kemudian, jika kita ketemu dengan penyebut yang berbeda, jika penyebutnya berbeda, langkah pertama yang dikerjakan yaitu menyamakan penyebut dengan menentukan KPK dari penyebut tersebut. Apabila penyebutnya itu berubah, maka pembilangnya juga berubah. Kalau penyebut dan pembilangnya sudah diubah menjadi pecahan yang senilai ya, baru setelah penyebutnya sama, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Biar lebih jelas, ayo kita pelajari contoh-contoh berikut ini. Di sini nanti ada 4 contoh. Contoh yang pertama, ada 7 per 2P ditambah 5 per 3Q. Ini ya, tadi adalah diteliti dulu, diamati ini penyebutnya sama apa tidak. Ternyata ini tidak sama, 2P dan 3Q. Kita cari KPK 2P dan 3Q. Atau cara yang paling mudah yaitu tinggal kita kalikan saja penyebut ini, sehingga di sini ada 2P kali 3Q juga 2P kali 3Q. Apabila penyebutnya berubah, maka tadi pembilang juga pasti berubah. Caranya bagaimana? Ini 2P kali 3Q dibagi dengan 2P, maka hasilnya adalah 3Q. Kemudian setelah dibagi, maka dikalikan dengan pembilang yang tadi, yaitu 7 dikalikan 3Q. Bentar ya, biar lebih jelas saya pakai pen dulu.
Ini ya tadi, ini tadi setelah kita menyamakan penyebut dengan cara mengalihkan penyebutnya untuk mendapatkan pembilang, maka kita bagi 2P kali 3G ya, 2P kali 3G dibagi dengan, nah, dibagi itu kan per gini ya, dibagi dengan 2P, maka hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah 3G, karena 2P ini bisa kita sederhanakan, atas dan bawah dicoret, hasilnya 3G. Maka di sini 3G kali 7. Begitu juga dengan yang berikutnya, suku kedua, 2P kali 3G dibagi 3G, maka hasilnya yaitu 2P. Nah, dihitung lagi di sini kalau yang belum paham. 2P kali 3G dibagi dengan 3G. Nah, di sini 3G-nya ganti yang bisa dicoret. 3G dicoret, ini juga dicoret, sehingga hasilnya adalah 2P. Kalau sudah dibagi, dikalikan dengan pembilang yang lama, yaitu 5 kali 2P. Sekarang penyebutnya sudah sama ya, kita hitung 7 kali 3G yaitu 2G. Kemudian 7 kali 3G yaitu 21G. Yang ini 5 kali 2P yaitu 10P, dan penyebutnya 2P kali 3G sama ya ini, maka jadi 6PG. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ini penyebutnya sudah sama, maka bisa kita langsung jumlahkan. Nah, pembilangnya yang kita jumlahkan, penyebutnya tidak ya. Jadi 21G, ini 21G ditambah 10P. Ya sudah, kita tulis 21G plus 10P per 6PG. Di sini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena tidak sejenis. Nah, ini contoh penjumlahan pada pecahan aljabar. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini variabelnya ada pada pembilang ya. Tetap sama, kita harus teliti dulu mana yang merupakan mana yang merupakan penyebutnya. Kita teliti 3 dan 4 tidak sama, maka kita samakan. Cara yang paling mudah dengan dikalikan 3 kali 4, yang suku kedua juga 3 kali 4. Setelah ini dikali, apabila penyebutnya berubah, maka pembilang ini juga akan berubah. Caranya 3 kali 4 ini ya, dibagi dengan 3, atau 3 kali 4 kan 12 dibagi 3 yaitu hasilnya 4, kemudian dikalikan dengan pembilang yang lama, sehingga 4 kali X plus 2. Kemudian ini juga 3 kali 4 12 dibagi dengan 4 yaitu 3 dikalikan dengan pembilang yang lama, dikali X min 1, jadi 3 kali X min 1. Kalau sudah, kita hitung perkaliannya tadi ya, 3 kali 4 tadi jelas sudah menyebutnya 12. Sekarang pembilangnya, kalikan tidak hanya dengan depannya, kalikan juga dengan suku keduanya, sehingga ini 4 kali X yaitu 4X, kemudian 4 kali 2 yaitu sama dengan 8. Begitu juga dengan yang ini, 3 kali X yaitu 3X, kemudian 3 juga dikali min 1 yaitu negatif 3. Karena pembilangnya sudah sama, karena penyebutnya sudah sama, pembilang juga sudah berubah, sudah menjadi pecahan yang senilai, sehingga kita bisa menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4X plus 8 ditambah 3X min 3 ya.
Sekarang yang sejenis yaitu ini 4x itu sejenis dengan 3x, berarti 4x ditambah 3x itu sama dengan 7x. Kemudian 8 sejenis dengan negatif 3, 8 dikurangi 3 maka hasilnya 5. Sehingga hasil penjumlahannya yaitu 7x plus 5 per 12. Sekarang contoh yang berikutnya. Ada contoh pengurangan. Di sini pada soal ketiga ini 1 per M-3 dikurangi 2 per M plus 1. Nah, di sini penyebutnya tidak sama dan penyebutnya merupakan bentuk aljabar. Cara yang mudah tadi kan untuk menjadi KPK tinggal kita kalikan. Jangan lupa pada saat mengalikan ini diberi kurung ya. Nah, kita kalikan yang lebih mudah. Setelah penyebutnya berubah, maka pembilang akan berubah. Caranya masih sama, M-3 kali M plus 1 dibagi dengan M-3. Hasilnya yaitu ini. Hasilnya M plus 1. Nah, M-3 kali M plus 1 dibagi M-3 itu hasilnya M plus 1. Kali 1, sehingga di sini ditulis 1 kali M plus 1. Nah, kemudian yang suku kedua, M-3 kali M plus 1 itu dibagi dengan M plus 1. Hasilnya yang sebelah sini yaitu M-3. Maka ditulis 2 kali M-3. Kalau sudah, kita kalikan. Karena yang suku pertama ini dikali 1 kali M plus 1 maka hasilnya tetap M plus 1. Suku kedua ini 2 kali M yaitu 2M, kemudian 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Dilihat penyebutnya ini sudah sama penyebutnya, sehingga kita tinggal mengurangi pembilangnya. Di M plus 1, nah hati-hati dengan tanda ini negatif ini ya. Ini negatif dengan positif 2M maka jadi negatif 2M. Kemudian negatif dengan negatif 6 maka jadi positif 6. Pada pengurangan itu hati-hati, dia akan merubah tanda. Sehingga di sini yang sejenis yaitu M dengan min 2M. Nah, M dikurangi 2M yaitu negatif M. Kemudian 1 dengan 6 ini sejenis, sehingga 1 ditambah 6 yaitu 7. Maka hasilnya yaitu min M plus 7. Nah, ini ya, ini merupakan contoh-contoh dari penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Demikian belajar kita hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembahasan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.